Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Pak Apri. Nah, pada kesempatan kali ini adalah video yang kedua ya. Video yang kedua ini adalah kita akan membahas mengenai interaksi antara komponen penyusun suatu ekosistem. Baik, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Jadi di belahan bumi itu ada namanya ekosistem. Pasti ada ekosistem. Contohnya ada ekosistem hutan, ya, kemudian ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu ekosistem savana atau sabana. Kemudian yang kedua ini adalah ekosistem hutan hujan tropis. Dan yang terakhir atau gambar yang ketiga adalah ekosistem terumbu karang. Oke. Macam-macam ekosistem. Nah, ekosistem itu dibagi menjadi tiga. Ada ekosistem darat atau namanya terestrial. Kemudian yang kedua adalah ekosistem perairan atau namanya akuatik. Dan yang ketiga adalah ekosistem hutan. Untuk ekosistem darat, contohnya adalah ada ekosistem hutan hujan tropis, kemudian savana, ada tundra, taiga, gurun, dan hutan gugur. Dan masih banyak lainnya. Kemudian yang kedua adalah ekosistem perairan. Ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, untuk tawar ada ekosistem danau, sungai, lahan basah. Sedangkan ekosistem air laut nanti ada ekosistem air laut dalam dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah ekosistem buatan, yaitu ada sawah, waduk, kebun karet, kebun jati, kemudian ada kebun binatang, ada akuarium. Itu adalah salah satu contoh dari ekosistem buatan. Oke. Yang pertama kita akan membahas mengenai ekosistem darat atau terestrial. Yang pertama adalah tundra. Ciri-ciri ekosistem tundra ini yaitu yang pertama sebagian besar wilayahnya tertutup es. Bisa lihat ini ya. Kemudian terdapat di belahan bumi utara dan puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Pada umumnya tumbuhan mampu beradaptasi dengan keadaan dingin. Komunitas makhluk hidup yang ada pada ekosistem tundra adalah yang pertama, untuk tumbuhan ada rumput kapas, sphagnum, perdu. Sedangkan untuk hewannya ada beruang kutub, penguin, singa laut, dan lain-lain. Ekosistem yang kedua adalah hutan hujan tropis. Ciri-cirinya yang pertama yaitu berada di wilayah iklim tropis. Kemudian yang kedua adalah tanahnya subur dan tidak kering. Kemudian tidak memiliki musim kemarau, curah hujan sangat tinggi, dan yang terakhir tingkat keanekaragaman hayatinya tinggi. Komunitas makhluk hidup yang hidup pada hutan hujan tropis yaitu untuk tumbuhan ada pohon jati, pinus, anggrek, mohoni, liana atau rotan. Sedangkan untuk hewannya ada monyet, gajah, macan, tapir, jenis-jenis burung. Untuk selanjutnya ada ekosistem sabana atau savana ya. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu suhunya panas sepanjang tahun, memiliki curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun, kemudian hujan musiman serta mengalami kekeringan panjang setiap tahunnya. Untuk komunitas makhluk hidupnya ada tumbuhan seperti eukaliptus, rumput, baobab. Sedangkan untuk hewan ada serangga, mamalia seperti zebra, singa, hiena, dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Kemudian yaitu yang ketiga adalah hutan gugur. Ciri-cirinya yaitu beriklim sedang dan memiliki 4 musim. Jenis pohon sedikit 10-20 dan tidak terlalu rapat. Curah hujan merata sepanjang tahun. Untuk komunitas makhluk hidupnya ada rusa, beruang, rubah, burung pelatuk, rakun, dan lain-lain. Untuk ekosistem selanjutnya yaitu ada gurun ya. Ciri-cirinya jelas curah hujan sangat rendah di bawah 25 cm per tahun. Beda dengan tadi hutan hujan tropis ya, yang curah hujannya lumayan cukup tinggi. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah gersang karena penguapan tinggi ini ya. Kemudian perubahan suhunya sangat ekstrim. Selanjutnya ada tanah berupa pasir yang sangat kering. Komunitas makhluk hidup yang hidup contohnya tumbuhan seperti kaktus, sukulen, kurma, pohon kurma. Sedangkan hewannya ada tikus, ular, kadal, kalajengking, dan lain-lain. Biasanya ini untuk tumbuhannya biasanya ciri khasnya adalah kaktus, pohon kurma. Sedangkan untuk hewannya biasanya ada onta ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah ekosistem air atau namanya akuatik. Yang pertama adalah kita akan membahas air tawar. Ciri-cirinya suhunya tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, terpengaruh iklim 7 cuaca. Sedangkan untuk komunitas makhluk hidupnya adalah tumbuhan seperti ganggang yang paling banyak dan sedikit tumbuhan biji. Sedangkan hewan hampir semua filum ada di ekosistem air tawar ini. Selanjutnya ada ekosistem sungai. Ciri-cirinya apa? Ada air yang terus mengalir dari hulu ke hilir, kemudian ada aliran air dan gelombang secara konstan memberikan oksigen pada air, ya, berguna untuk kehidupan ikan-ikan yang ada di sungai ya. Kemudian suhu air bervariasi sesuai ketinggian dan garis lintang. Tentunya suhu air itu ini ya, kalau misalkan di gunung lebih dingin, kalau di daerah rendah pasti agak hangat. Komunitas makhluk hidupnya adalah tumbuhan seperti ganggang, lumut, eceng gondok, sedangkan untuk hewan ikan, serangga, keong, remis, dan lain-lain. Untuk ekosistem selanjutnya yaitu estuari. Estuari itu nama lainnya adalah muara. Ciri-cirinya tempat bersatunya sungai dengan laut ya. Kemudian dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Kemudian produktivitas yang tinggi dan kaya nutrisi gambarnya. Kemudian komunitas makhluk hidup seperti tumbuhan seperti rumut rawa, ganggang, dan fitoplankton, sedangkan hewan, ikan, cacing, kerang, kepiting, dan lain-lain. Selanjutnya ada ekosistem pantai, yaitu ciri-cirinya itu merupakan batas antara wilayah laut dengan daratan. Komunitas makhluk hidup seperti tumbuhan seperti alga, lamun, bakau, sedangkan hewan ikan, kerang, udang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ekosistem terumbu karang. Nah, ciri-cirinya yaitu terdiri dari terumbu karang yang berada di dekat pantai, kemudian penetrasi cahaya matahari yang tinggi, memiliki salinitas air yang tinggi 30-35%. Untuk komunitas makhluk hidupnya adalah ada ganggang, lamun, sedangkan hewan ikan, penyu, ular laut, lobster, dan lain-lain. Selanjutnya ada ekosistem air laut. Nah, salinitas atau kadar garamnya tinggi. Ya, perbedaan suhu di bagian atas dan bagian bawah tinggi sehingga ada daerah termokin. Ya, komunitasnya adalah ada rumput laut, hewannya ikan, penyu, paus, lumba-lumba, gurita, dan lain-lain. Kemudian laut dalam. Nah, ciri-cirinya yaitu ekosistem ini terdapat pada kedalaman lebih dari 1000 meter. Penetrasi cahaya sangat sedikit atau tidak ada sama sekali, kemudian jumlah vegetasi nyaris tidak ada. Komunitas yang hidup adalah seperti fitoplankton, alga merah, sedangkan hewan seperti ikan angler, cumi-cumi raksasa, dan lain-lain. Baik, sekarang silakan kalian jawab pertanyaan yang ada pada layar. Yang pertama yaitu, manakah dari macam-macam ekosistem tersebut yang memiliki jumlah keanekaragaman organisme yang paling banyak? Kemudian yang kedua adalah, mengapa keanekaragaman pada ekosistem yang satu dengan yang lainnya berbeda? Silakan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar. Jangan lupa diberi nama, kemudian kelas. Ya, demikian video yang kedua pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.